Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang ibu dan balita ditemukan tewas mengapung di aliran Sungai Citarum, Kabupaten Bandung. 2 perampas truk disergap di gerbang tol Padalarang Timur, Kabupaten Bandung Barat. Tahun ajaran baru tiba, warga serbu toko emas untuk menjual perhiasan agar bisa membiayai anak sekolah. Memasuki tahun ajaran baru, toko penjual seragam sekolah di Tasikmalaya dipenuhi orang tua dan anak. Para orang tua memilih untuk membeli seragam jadi karena lebih praktis dibanding harus menjahit seragam. Sejak libur sekolah kemarin, para orang tua berdatangan ke toko penjual seragam sekolah di Tasikmalaya. Mereka mencari seragam sekolah untuk digunakan sang anak pada tahun ajaran baru. Para pembeli didominasi oleh orang tua calon siswa baru yang akan masuk ke SD, SMP, dan SMA. Para orang tua sengaja membeli seragam jadi ketimbang harus menjahit sendiri karena lebih ekonomis. Seragam sekolah. Buat siapa aja Ibu? Buat kakak sama adanya. Dua. Buat anak. Dua. Lebih ekonomis sih. Oh, ekonomis ya. Kalau jadi kan belum beli bahannya kan agak lebih mahal juga, belum ngejahitnya juga. Lama ya. Iya, lebih fleksibel aja. Nah, lebih praktis ini ya. Menurut pedagang, tahun ini banyak pembeli yang mencari seragam sekolah dasar. Biasanya kalau menjelang ajaran baru ya biasa gitu aja, lebih ramai dari biasa. Paling biasanya dari kemarin ada awal bulan ya. Awal bulan ya, mulai libur ya. Gitu. Beli itu yang SD, SMP atau SMA? Biasanya yang baru mau masuk SD kelas 1. Oh, mau masuk dari kelas 1. Toko penjual seragam sekolah selalu ramai menjelang tahun ajaran baru. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya. Tidak hanya toko penjual seragam sekolah, toko emas di Pantura Subang juga ramai didatangi warga. Warga yang datang didominasi kaum perempuan yang hendak menjual emas untuk biaya sekolah. Pada tahun ajaran baru sekolah, toko emas di Pantura, Pamenukan Subang dipenuhi ibu-ibu. Sebagian warga datang untuk menjual kembali perhiasan miliknya. Uang hasil penjualan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan biaya sekolah anak. Untuk apa uangnya? Buat keperluan anak sekolah. Kenapa dijual? Yang nggak ada buat biaya. Pada libur sekolah, ada kenaikan transaksi jual beli perhiasan. Selain itu, untuk kebutuhan biaya sekolah, ada juga warga yang menjual perhiasan mereka untuk kebutuhan sehari-hari. Sekarang rame, banyak yang beli juga, banyak yang jual juga. Yang jual biasanya untuk apa itu? Buat urusan sekolah sih biasanya, karena kan sekarang PPDB kan, jadi buat penerimaan peserta didik baru, terus banyak juga buat kebutuhan yang lainnya. Tahun ajaran baru 2024-2025 di Jawa Barat akan dimulai pada tanggal 15 Juli. Orang tua calon siswa baru terus mempersiapkan kebutuhan sekolah seperti seragam dan alat tulis. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Festival Asia Afrika 2024 yang digelar di Kota Bandung berlangsung meriah. Delegasi dari 32 negara ikut hadir memeriahkan festival. Hujan tidak menghalangi warga Kota Bandung menghadiri Festival Asia Afrika 2024 yang digelar di Jalan Asia Afrika, Kota Bandung Sabtu siang. Berbagai atraksi seni, karnival dari delegasi 32 negara, dan pelaku seni dari berbagai kota di tanah air menjadi suguhan menarik bagi warga. Senang sih, terutama juga bangga karena bisa mewakili Kalimantan Tengah untuk ikut acara di Asia Afrika Festival 2024 banget. Supaya ya orang-orang juga lebih tahu bahwa Kalimantan juga punya budaya yang lain dikenal di luar-luar juga. Festival ini sekaligus menggelorakan semangat dukungan bagi kemerdekaan negara-negara di Asia dan Afrika, termasuk untuk Palestina. Jadi ada 27 negara yang hadir di sini dari semua anggota Asia Afrika. Jadi mungkin menambahkan tadi yang disampaikan Pak Gubernur,
Ini untuk menunjukkan bahwa memang spirit Bandung yang tahun 1955 itu masih sangat relevan dengan masa sekarang. Yang belum bisa kita tuntaskan sejak tahun 1955 itu adalah kemerdekaan Palestina sebelumnya. Ini semua negara-negara Asia Afrika sepakat bahwa untuk mendukung Palestina. Festival Asia Afrika 2024 mengusung tema Culture and Peace. Festival akan berlangsung dari tanggal 2 hingga 7 Juli 2024. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Liburan sekolah dimanfaatkan anak-anak di Cianjur untuk berlatih mengasah keseimbangan dan kemampuan motorik. Mereka mengikuti kegiatan sepeda unik, yakni sepeda tanpa pedal. Naik sepeda. Ya, inilah cara anak-anak di Cianjur menghabiskan liburan sekolah. Namun bukan sembarang sepeda, melainkan sepeda tanpa pedal atau balance bike. Bersepeda tanpa pedal diselenggarakan sebuah komunitas di halaman parkir gedung DPRD Cianjur. Peserta terdiri dari anak berusia 1,5 tahun hingga 7 tahun. Bersepeda menjadi cara produktif anak-anak mengisi liburan sekolah. Selain mengasah keseimbangan badan, bersepeda tanpa pedal juga untuk melatih motorik anak. Salah satu anak mengaku senang mengikuti balance bike ini sehingga menghabiskan liburan dengan hal berguna. Bisa berani. Susah nggak sih? Enggak. Belajar dulu. Siapa yang ngajarin? Para orang tua tidak kalah senang. Selain bergembira bisa bermain bersama anak sebaya, anak-anak juga terhindar dari bermain ponsel serta mudah bersosialisasi dengan orang lain. Tapi anaknya gimana? Anaknya sih happy ya, jadi bisa bersosialisasi sama orang lain. Nggak malu-malu lagi lah kalau ketemu orang gitu. Ngurangin anak buat main HP juga ya? Iya, bener. Wahana bersepeda tanpa pedal sengaja diselenggarakan komunitas balance bike dengan berpindah-pindah tempat. Sasarannya agar anak sejak usia dini bisa bermain dan mengalami kegembiraan. Ajarin kan pertama, ini bentuknya masih komunitas, nanti ke depan kita bikin akademinya untuk pelatihan profesional. Jadi anak-anak selain melatih motoriknya anak-anak, dia juga belajar untuk bersosialisasi dengan teman-temannya. Ini kan banyak teman, mereka bisa main bareng. Dan ternyata di rumahnya itu juga seperti ini, begitu dia ketemu banyak teman, mereka sangat gembira. Kegembiraan diharapkan menjadi penyemangat bagi anak-anak yang kembali ke sekolah hari ini. Rendra Gozali melaporkan dari Cianjur. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Anissa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.